Kalau saya itu buku-buku sebaiknya jangan titik koma saja. Koma ya Pak. Karena ada kelanjutan. Luar biasa Pak. Itu membuat kita lebih semangat ya Pak ya. Adimix Prikes Indonesia bisa dipercaya. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senderan bantal sambil baca komik. Episode menyambung sampai kini. Jika pengen kenal Adimix, ayo bergabung di podcast ini. Mantap. Selamat pagi semua, selamat pagi Sobat Adimix, selamat pagi insan Adimix. Senang sekali rasanya saya berada di sini di dalam acara podcast perdana PT Adimix RMC Indonesia. Podcast ini kami namakan Ngomix, yang artinya ngobrol bareng Adimix. Di sini kita akan mengenal lebih dekat PT Adimix RMC Indonesia. Sebelum kita memulai acara ini, saya akan menginformasikan bahwa acara ini kita selenggarakan dengan melakukan protokol kesehatan COVID-19. Yang artinya seluruh ruangan ini sudah dibersihkan sesuai standar protokol dan sudah didesinfektan. Dan kemudian kami yang berada di studio ini juga sudah melakukan vaksin. Baik, sebelum kita masuk dalam acara ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu saya dan beserta narasumber yang akan bergabung di podcast perdana ini yang akan menjelaskan apa itu Adimix RMC Indonesia. Saya Junda Aksani selaku host di podcast ini dan juga saya akan perkenalkan narasumber pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama menyambut narasumber pada pagi hari ini, Bapak Yunus Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Yunus. Sehat. Alhamdulillah, semoga Pak Yunus sehat-sehat selalu. Sama-sama. Ada yang tahu kira-kira Pak Yunus ini siapa beliau? Beliau adalah Direktur Utama PT Adimix RMC Indonesia. Beliau sudah sangat berpengalaman berkecimpung di bidang usaha dari PT Adimix RMC Indonesia ini. Pak Yunus, seperti kita tahu bahwa Adimix ini adalah salah satu perusahaan beton terbesar di Indonesia gitu ya. Bapak bisa nggak Pak menceritakan gitu ya profil Adimix mulai dari awal berdiri sampai sekarang gitu Pak? Oke, Mbak Junda. Jadi kalau kita bicara Adimix RMC gitu ya, tidak bisa lepas dari Adimix Prikes Indonesia secara penting gitu ya. Jadi memang Adimix Prikes Indonesia ini lahir dari rahimnya Adikarya, PT Adikarya Persero gitu ya. Secara singkatnya tahun 2022 Adimix Prikes Indonesia ini didivest oleh Adikarya karena Adikarya sendiri mau fokus dalam bisnisnya, core bisnisnya sebagai jasa konstruksi, sehingga suplai beton itu dianggap supporting bagi Adikarya sehingga didivest di tahun 2022. Sehingga tahun 2022 itu Adimix secara resmi sudah dimiliki perusahaan dengan porsi kepemilikan Adikarya berkurang 20%. Lalu tahun 2024 100% Adimix Prikes itu 2004 Adimix Prikes Indonesia 100% sudah private, sudah dimiliki individu. Nah, proses untuk menjadi private 100% tadi memang butuh perjuangan gitu ya, yang awalnya modal dari yang kecil gitu ya, dan alhamdulillah dengan keuntungan yang diperoleh akhirnya yang 80% itu bisa diakuisisi secara 100% jadi private. Jadi kalau dihitung usianya Adimix Prikes Indonesia sampai tahun 2022 ini itu sudah hampir 20 tahun. 20 tahun ya. Nah, kalau
fokus pada Adimix RMC itu memang tahun 2018 Adimix Precast Indonesia itu melakukan spin-off sehingga divisi jadi Readymix, Precast, terus jasa transportasi itu dulunya divisi. Baru tahun 2018 tepatnya bulan April itu secara operation sudah menjadi anak perusahaan. Jadi semua divisi-divisi tadi sudah menjadi anak perusahaan masing-masing ya. Holding tetap menjadi operate, yang tinggal di sana adalah divisi aneka usaha. Ada trading, ada manufaktur, waktu itu juga trading, manufaktur, sama properti. Nah, properti. Jadi yang di holding masih operate, jadi perusahaan masih perusahaan operate. Nah, bicara Adimix RMC sendiri, gitu ya, Junda tadi menjadi perusahaan terbesar itu ya patut kita syukuri, gitu ya. Patut kita syukuri dan alhamdulillah memang ini mungkin perusahaan Readymix di Indonesia yang dimiliki 100% oleh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia itu mampu tumbuh berkelanjutan. Itu yang patut kita syukuri. Itu Mbak Junda. Cara singkatnya kayak begitu. Jadi Sobat Adimix, dari cerita Pak Yunus tadi memang kita bisa simpulkan ya bahwa perjalanan Adimix ini luar biasa gitu ya, dari dimulai supporting divisi dari salah satu BUMN ya Pak ya, Adikarya, kemudian sampai bisa menjadi perusahaan swasta berskala besar gitu ya Pak ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkelanjutan ya Pak sampai dengan Indonesia Emas dan seterusnya. Iya, makanya kita pun rekrut di era-era digital ini merekrut kaum milenial gitu ya. Itu kita harapkan mereka yang akan meneruskan. Ya. Oke Pak Yunus, di Adimix sendiri kan tidak terlepas dari core value dan budaya gitu ya Pak ya. Bisa diceritakan nggak Pak core value-nya apa dan budaya yang dianut oleh PT Adimix RMC Indonesia sendiri itu apa gitu Pak? Ya, core value itu sebenarnya kan kayak hero gitu ya. Jadi yang mendasari orang itu berbuat. Dan itu kalau nilai-nilainya universal, insya Allah perilaku yang terjadi di perusahaan itu akan bisa stabil, bisa langgeng gitu ya. Nah, core value Adimix itu ICC, Integrity, Commitment, Care, gitu ya. Dan itu diterjemahkan menjadi 14 kompetensi. Oh, 14 ya Pak ya. Kompetensi itu adalah kemampuan yang dituntut oleh perusahaan. Itu diterjemahkan. Jadi integritas itu diterjemahkan menjadi beberapa kompetensi. Komitmen juga, care juga, 14 itu. Nah, karena kompetensi ini dituntut terus menerus gitu ya, dan kita dorong, maka itu akan menjadi budaya. Dan budaya itu adalah cara hidup suatu masyarakat atau organisasi atau perusahaan yang berlaku terus menerus, turun temurun. Dan dengan core value itu kita jaga perilaku itu harus menuju ke ICC tadi, gitu ya. Dengan cara apa? Kalau dalam masyarakat itu budaya itu dijaga oleh adat, lembaga adat, gitu ya. Kalau ada perilaku menyimpang di satu masyarakat tersebut yang berlaku budaya tertentu, maka lembaga adat itulah yang akan mengadili, ya, dan menetapkan aturan-aturan secara ketat. Nah, kalau dalam perusahaan sebagai pengganti lembaga adat adalah sistem. Ya, Adimix itu tidak secara terus-menerus itu akan menciptakan sistem yang selalu menjaga core value tadi, gitu ya. Nah, sekarang kan ada tadi Mbak Dianda sempat menyampaikan bisa itu, dan bisa kita ada bisa, gitu ya. Bisa itu sebenarnya profil. Profil itu apa sih? Pandangan orang lain terhadap Adimix, terhadap insan Adimix, atau biografi, atau kalau penampang, gitu, kalau Tara itu penampang. Jadi kalau profilnya gunung itu tinggi, curam gitu ya Pak, ya.
Itu profil pandangan orang, sehingga kita ingin orang lain itu memandang Adimix itu bisa. Oke. Nah, bisa itu B-nya itu apa? Berorientasi pada prestasi, bukan sekedar hasil, tapi prestasi. Nah, kalau bicara prestasi itu di dalamnya ada nilai-nilai tadi, ICC tadi. Tidak mungkin kita mencapai hasil dengan curang. Prestasi itu dicapai dengan rule game yang jelas, gitu ya. Aturan-aturan yang jelas. Adimix ingin mencapai target sesuai dengan aturan yang clear, tidak mau mematikan pesaing, contohnya, gitu ya. Kita tidak mau menindas mitra-mitra kita. Jadi itulah yang namanya kemitraan, tumbuh bersama, bareng, gitu ya. Ini ihsan. Ihsan itu orang yang sudah ingin selalu baik, tidak sekedar Islam tapi sudah ihsan, gitu ya. Ingin memperbaiki diri, ihsan itu. Makanya dalam profil orang-orang Adimix itu kita harus terlihat bahwa orang-orangnya ingin tampil memperbaiki diri, tidak puas dengan kondisinya sekarang. S-nya adalah sikap. S-nya adalah sikap. Oke, sikap. Sikap itu adalah sikap yang cepat, proaktif. Jadi tidak menunggu. Jadi proaktif itu tidak menunggu. Jadi ada peluang ya harus cepat-cepat diraih. Jadi kalau Readymix itu memang kita berproduksi nunggu order. Nah, ada order nggak produksi, tapi kalau kita nunggu ya nggak dapat. Sehingga dengan adanya Adimix Retail yang kita sudah membuat aplikasi online itu adalah proaktif, ya, cepat proaktif itu dalam kata S tadi, sikap. Nah, yang terakhir adalah adaptif. Adaptif ini kemampuan insan Adimix untuk ikut dalam perubahan. Ini terkandung makna juga bahwa insan Adimix itu harus mau belajar. Orang yang tidak mau belajar tidak akan bisa ngikutin perubahan. Perubahan itu suatu keniscayaan, gitu ya. Dan kita tidak akan bisa menghentikan perubahan. Nah, kalau kita tidak mau ngikutin perubahan itu ya akan tertinggal Adimix. Nah, bisa itu adalah profil, Mbak Junda. Jadi pandangan orang terhadap insan Adimix ya bisa. Dengan tadi luar biasa. Penerjemahan bisa itu orientasi pada hasil. prestasi, I-nya ihsan, S-nya adalah sikap, A-nya adaptif. Jadi kalau kita akan bentuk orang-orang Adimix itu, kita orang lain melihat, oh iya kayak gitu. Sama dengan melihat gunung menjulang tinggi, curam. Jadi orang tanpa mengatakan apa-apa, orang lain sudah bisa melihat profil itu, gitu ya. Oke, Pak, luar biasa ya, Pak. Orientasinya bukan pada hasil lagi ya, Pak, tapi prestasi. Gitu ya, Pak, jadi kalau kita hasil itu bisa dicapai dengan permainan yang apa aja gitu ya, Pak, ya. Kita tidak akan mau luar biasa. Dengan profil Adimix bisa itu sih ya memang Pak, terlihat gitu ya bahwa Adimix memang bisa survive gitu ya di era, apalagi era sekarang ya Pak ya, era digital, era semuanya serba. Nah, ini menarik kalau kita bicara era digital itu. Ya memang Adimix sebenarnya bukan tidak membangunnya itu bukan pada saat pandemi saja sebenarnya untuk masuk dunia digital, tapi dengan peristiwa pandemi ini justru percepatan yang dilakukan. Jadi dengan era digital ini memang kita punya program transformasi budaya digital, gitu ya. Kalau kita bicara transformasi budaya digital ada dua, transformasi sistem informasinya sendiri, gitu ya, bersama transformasi budaya sendiri. Ya.
Jadi kalau budaya tadi kan cara hidup. Ya, cara hidup. Kalau dulu kita cara hidup Harus bertransformasi juga ya Pak ya? Iya, cara Iya. hidupnya kalau dulu kita datang ke kantor kerja. Kerja gitu ya. Ini Sekarang kalau- bisa dilakukan di mana saja. gitu ya. Cara hidupnya sudah berbeda. Ya, Nah, kalau transformasi sistem informasinya sendiri itu kita lakukan dengan cara hidup yang sudah berbeda itu tadi, maka transformasi sistem informasinya pun harus bisa ngikutin itu gitu ya. Ya kemarin menarik juga gitu ya, ketika ada teman-teman dari fungsi tertentu gitu ya, kita lakukan coffee digital gitu ya istilahnya. Kalau kita melakukan, kalau dulu kan free talk Iya. atau ketemu Coffee morning gitu ya Pak ya? gitu Iya. ya, ketemu langsung itu Iya. kita sekarang ada forum yang namanya kopi digital. Kita akan menyampaikan, Pak, sarana saya kurang, saya kalau kerja dikasih 2 tempat gitu ya, capek dari sini ke sana karena saya harus, karena kebetulan dia fungsinya adalah akuntansi gitu ya. Ya, Saya kalau ditugasi 2 tempat, saya kalau mau opnam harus fisik sendiri ke sana memastikan, karena akuntansi kan harus memastikan apa yang dia transaksikan, mau dia lakukan penjurnalan harus dia lihat sesuai gitu fisiknya. ya, dengan fisiknya. Betul. Datanya, sama itu kaum milenial kan, Mbak bilang gitu ya. Kalau milenial itu punya ide apa? Apakah hadir fisik itu sekarang? Sampai tahu hard copy-nya, invoice-nya di depan sampai itu fisik. Tapi seandainya gitu ya, di sana di-scan, sampai tetap bisa melihat fisik ada faktur itu secara nanti di-scan. Apakah belum bisa memenuhi? Oh bisa Pak. Terus kalau sampai bicara opnam, aset gitu ya, sampai bisa kan minta ke kepala plan atau kepala produksi di sana, video call, saya mau lihat batching planmu, sampai bisa screenshot di situ, tanggalnya ada, jam berapa, fisiknya kelihatan di situ. Apakah belum bisa untuk sebagai bukti? Bisa. Artinya itulah cara hidup baru di dunia digital. Dan transformasi sistem informasi harus bisa mengupdate posisi itu untuk cara hidup yang baru. Gitu ya. Sehingga pengendalian itu tidak perlu hadir di tempat Di kerja. tempat ya, tempat kerja. Tapi secara sistem itu bisa mengendalikan. Memenuhi dan mengendalikan. Loh, Pak, kalau ada awal salah, terus salah, kan bisa dilakukan juga pengendalian secara sistem. Itu yang harus kita bangun. Iya, betul. Mau tidak mau ya Pak ya? Harus gitu. mau. Betul, betul. Nah, perlu diingat dengan transformasi budaya digital itu banyak kemudahan. Ya, Banyak kemudahan. Dan memang sejak awal dibangunnya digitalisasi di Mix jauh sebelum era pandemi sebenarnya. Itu adalah membangun kemudahan, membangun simplifikasi. Gitu ya. Kemudahan itu kepada siapa? Kemudahan kepada mitra-mitra kita. Jadi yang kita namakan dulu adalah koneksitas bisnis. Kita terhubung dengan vendor, kita terhubung dengan customer secara integrasi gitu ya, secara kolaborasi gitu ya. Jadi memang transformasi digital tadi itu adalah tujuannya terjadinya kecepatan, terjadinya peningkatan akurasi, terjadinya integrasi, terjadinya kolaborasi. Itu tujuan daripada transformasi digital gitu ya. Transformasi sistem informasinya itu gitu ya. Akurasi itu bisa terjadi kalau sistemnya itu memang pengendaliannya bagus. Akurasi ya, ya Pak. itu Mbak. Ya. Jadi dengan core value tadi gitu ya, dan juga budaya dan profil yang dijalankan Adimix gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa ceritakan untuk detailnya lini-lini bisnisnya di Adimix itu yang sekarang apa aja tuh Pak? Jadi anak perusahaan Adimix yang ada itu kan tadi saya sudah sebut ya, yang waktu spin off itu ada transportasi, itu namanya Indosarana Jaya Perkasa. Terus yang bidang ready mix, bisnis saya ready mix itu Adimix RMC. Yang petan precast itu Adimix BCI. Terus ada lagi yang jasa konstruksi itu APIK, Abang Prima Indikarya. Terus ada lagi hotel dan apartemen itu Usafa, gitu ya. Dan ada beberapa lagi. Tapi kalau dilihat itu hampir masih
inlining gitu Inlining ya, Pak, ya. Inlining. Kita belum pernah sih kita punya yang berbeda, tapi ya kita akhirnya defense karena waktu itu kita punya aspal juga gitu ya. Aspal, terus ada juga engineering itu juga kita defense gitu ya. Kita mau kembali pada core bisnis saja yang di bisnis beton, ya. Di beton ya, Pak. Dan yang transportasi itu pun mayoritas support ke RMC ya, Pak, ya. Jadi meskipun sudah menjadi anak perusahaan masih saling berkesinambungan gitu ya, Pak, ya. Landing bisnisnya. Iya. Kalau khusus Adimix RMC nih, Pak, pasti punya produk-produk gitu ya, Pak, ya, dan layanan yang diberikan kepada customer gitu ya, Pak. Bisa diceritakan, Pak, produk-produk apa aja sih yang ada di Adimix RMC Indonesia? Kalau RMC ini kan secara nama saja ready mix concrete ya, berarti produknya ya satu sebenarnya. Satu ya ini ready mix concrete. Supply beton ya, Pak. Ya, cuma kita ada model bisnisnya yang kita lakukan di sana. Jadi yang retail ini model bisnisnya melalui online. Oke. Ya, online. Ada salah satu model bisnis RMC itu yaitu retail gitu ya, Pak, ya. Retail itu yang online. Dan online ini akan kita kembangkan menjadi ekosistem. Oke. Marketplace tapi yang membangun ekosistem. Iya. Ya. Ya, sehingga di situ kita membangun kemudahan bagi pelanggan-pelanggan RMC untuk ketika pelanggan itu punya keinginan untuk membangun rumah, gitu ya. Bisa jadi kita menyediakan mulai dari awal desainnya, gitu ya, mencarikan kontraktornya, mencarikan arsitekturnya, sampai bisa ya, Pak, ya, all in gitu ya, Pak. Iya, ekosistem yang kita bangun di dalam aplikasi online-nya Adimix Retail, gitu ya. Sehingga itu kemudahan tadi di era digital, kemudahan itu yang akan kita bangun sehingga kayak one stop shopping gitu ya, Pak, ya. Nah, dengan integrasi atau kolaborasi bisnis tadi bisa jadi itu memang bukan kita yang lakukan, tapi mitra-mitra kita yang kita ajak gabung di situ ketika satu proyek kolaborasi di situ, sehingga mungkin dari sisi pelanggan karena satu ide dari situ mudah ya, nggak perlu cari sendiri gitu ya. Di satu sisi mungkin ada penghematan bagi pelanggan gitu ya. Penghebatannya di mana nih, Pak? Nah, kalau dia tadi yang mungkin sendiri, karena dengan satu titik paket tadi ya, Pak, ya. Bisa jadi memang ada beda harga. Iya. Itu yang akan kita bangun. Dan sudah insya Allah tahun ini sudah teman-teman yang di retail bisa melakukan itu. Sudah bisa ya, Pak, ya. Jadi saya bisa ngebayangin kalau untuk retail itu ya kayak kita belanja online sekarang ya, Pak, ya. Beli beton online gitu ya, Pak, ya. Tinggal klik mau pesen, mau order mutu berapa gitu ya, Pak, ya. Iya, bisa langsung otomatis nanti ya, Pak, ya. Bisa langsung terkirim. Nah, misalnya kita mau bangun rumah, mau bangun ruko gitu ya, Pak, ya. Iya. Jadi tidak perlu lagi nunggu jam kerja. Kalau dulu mau pesan keren. Dan kita harus door to door. Sekarang nggak perlu kita. Posisi dimanapun, kapanpun. Sambil santai-santai gitu bisa ya, Pak, ya, pakai handphone gitu ya, Pak, ya. Sambil bersandar baca komik tadi. Gitu. Wah, keren nih, Pak. Jadi pesen beton pun sekarang sudah bisa melalui online gitu ya. Mau jam berapapun, mau hari apapun, hari kerja, hari libur bisa terlayani ya, Pak, ya. Iya. Oke. Jadi kita pun ada program prioritas retail. Prioritas. Jadi kita pelabuhan khusus lah. Oke, Pak. Pelanggan retail. Iya, Pak. Karena kita punya kapasitas yang cukup gede. Oke. Sehingga pada jam pagi itu kita mau fokus itu semua. Setiap Sabtu pasti retail. Oh gitu ya, Pak, ya. Itu masuk ini enggak, Pak? Kan ada banyak e-commerce gitu ya, Pak, ya. Itu masuk ke salah satu e-commerce yang warna orange, warna hijau itu, atau masih layanan tersendiri itu, Pak? Kita masih punya aplikasi sendiri. Oh, aplikasi sendiri ya, Pak, ya.
Tapi dengan begitu tadi kita akan kembangkan aplikasi itu menjadi ekosistem. Kita harapkan bisnis-bisnis yang lain yang terkait untuk pembangunan itu masang di e-commerce-nya kita. Wah, keren. Bukan kita ikut, tapi kita ngundang lah. Iya. Jadi Sobat Adimix, kalau misalnya mau pesen online, nggak cuman bisa pesen casing handphone aja loh, tapi bisa pesen beton. Coba bayangkan bagaimana luar biasanya Adimix RMC ini dengan tadi ya Pak, budaya bisa itu hanya adaptif, bisa mengadaptasi keinginan-keinginan pelanggan dan pelanggan-pelanggan kaum milenial saat ini gitu ya, sampai beton aja bisa dipesan pakai. Ya, jadi pesan itu tidak klik online gitu ya Pak. Tidak hanya pesan, ada layanan teknis. Misalkan membangun suatu rumah, ya, yang cocok butuh berapa? Iya. Kadang-kadang kita ada ibu rumah tangga itu yang membangun rumahnya atau bapak-bapak rumah, tapi kita nggak tahu yang pas itu butuh berapa sih. Sehingga kadang-kadang pesan yang mutu-mutu yang bagi menjadi berlebihan. Gitu ya. Kita akan berikan yang pas sekian karena ini dihuni untuk rumah tangga, misalkan gitu ya, bangunnya berapa, maka cukup sekian saja. Gitu. Nggak perlu mutu yang lebih tinggi sehingga itu penghematan. Layan dan lain-lain itu kita berikan. Sampai nanti pada saat pengiriman sebaiknya dilakukan pooling dan sebagainya. Adimix ikutin sampai di situ. Itulah yang kita jual, bukan sekedar jual barangnya. Pak, kalau yang senang belanja online kan mak-mak nih Pak. Kira-kira Pak, nanti ada nggak program buy one get one gitu Pak, kayak yang di e-commerce seperti biasanya tuh Pak? Teman-teman retail itu punya cashback ya istilahnya. Buy 1 meter kubik, get 1 meter kubik gitu loh Pak. Iya, jadi nanti bisa jadi poin sekian dapat reward apa. Oh, udah ada ya Pak. Wah, menarik sekali. Jadi Sobat Adimix, terutama kaum hawa nih ya. Jadi sekaligus kita promosikan bahwa sekarang pesan beton tidak jauh beda dengan pemesanan online seperti yang biasa dilakukan gitu ya Pak ya. Iya. Jadi silakan nanti browsing ke website atau ke sosial medianya Adimix RMC. Gitu ya Pak ya. Kebutuhan dibutuhkan jam berapa itu bisa klik di situ. Wah, menarik sekali ini. Pak Yunus tadi bercerita bahwa belanja beton pun bisa belanja online. Mungkin Sobat Adimix bisa mengunjungi websitenya Adimix di retail.adimix.co.id. Silakan browsing dan bisa memesan beton melalui HP. Wah, ini luar biasa sekali ya cerita Pak Yunus mengenai Adimix RMC Indonesia yang sekarang mempunyai divisi retail gitu ya, yang bisa belanja online beton melalui handphone. Tadi kita sudah banyak ngobrolin tentang PT Adimix RMC Indonesia ya Pak ya. Sekarang sih saya mau nanya-nanya nih, agak pribadi nih Pak. Pak Yunus, apa? Oh, ada bayarnya ya Pak. Buy one get one. Jadi melihat Pak Yunus sangat-sangat memahami gitu ya bisnis dari Adimix Group gitu ya, dan juga Adimix RMC Indonesia. Saya boleh tahu nggak sih Pak, perjalanan karir Pak Yunus membersamai PT Adimix RMC Indonesia ini kayak apa tuh Pak ceritanya Pak? Saya masuk 96 ya. 96 ya Pak ya? 96, waktu itu masih Adikarya. Karya, seleksi, terus penempatan di Surabaya. Yang buka Adimix itu di Surabaya waktu itu saya. Oh Pak Yunus. Di Surabaya. Terus pindah Semarang. Oh, pindah ke Semarang. Pindah lagi itu membuka plan atau project kalau di Semarang karena waktu itu sebagai kepala plan atau cabang ya, kepala cabang itu namanya sudah mendekati pensiun, saya disuruh ngebelin gitu ya. Oke. Nah kalau yang di Pekanbaru itu buka
Oh, membuka ya Pak ya. Pekanbaru. Sudah sampai Pekanbaru ya Pak ya, Sumatera ya. Lalu tahun 2025 tetap di kantor pusat. Oke. Jadi, kalau dihitung sudah hampir berapa tahun ya? 30 tahun. 30 tahun ya Pak ya. Seumuran saya dong Pak. Hah? Tapi bohong. Sudah 30 tahun Sobat Adimix Pak Yunus membersamai PT Adimix RMC Indonesia. 26, iya, hampir 26 tahun ya Pak membersamai PT Adimix RMC Indonesia. Senang ya Pak ya? Memang pekerjaan harus dinikmati sih Pak ya. Ada saat senang, ada saat tidak senang. Tapi secara overall Adimix itu perusahaan yang saya katakan karena value-value-nya tadi Iya. kita membutuhkan ayam juga di situ, Iya. gitu ya. Jadi memang sebelumnya saya kan tidak di Adimix pindah gitu ya. Iya. Karena nilai-nilai itulah saya menjadi tertarik menjadi pindah. Oke. Antara karir, kadang kan memang ada istilah ya Pak, work hard, play hard gitu ya. Ketika Pak Yunus juga work hard di RMC gitu ya Bu. Play hardnya itu kan rata-rata menyalurkan hobi gitu ya. Pak Yunus punya hobi nggak sih Pak? Atau Pak Yunus hobinya bekerja? Kerja itu kan bisa jadi Hobi ya Pak ya? dolanan HP itu juga kerja. Saya perlu belajar banyak kalau Pak Yunus hobinya bekerja. Nah, saya itu Oke, hobinya goes ya Pak ya? kalau tapi yang pelihara ikan, koi gitu ya, terus Iya, iya. anggrek ya gitu. Oh, suka anggrek juga Pak? Oh, sangat suka. Suka ketika pas pandemi atau Sejak dulu. sejak dulu ya Pak ya? Tapi di pandemi itulah menjadi hebat. Hebat itu saya katakan hebat kenapa? Kenapa tuh, Pak? Sempat browsing yang namanya pupuk untuk anggrek itu apa, gitu ya. Sampai buat sendiri, praktek ini dan alhamdulillah itu menjadi yang pupuk yang baik sudah dipraktekkan dan memang mulai dari kecil sampai besar dan berbunga, rutin berbunga. Gitu. Oke. Itu aja. Hobi dan Hobi ya Pak ya. Pak Yunus kan tadi sudah hampir 30 tahun ya, 26 tahun bekerja di Adimix gitu ya. Punya nggak sih Pak momen-momen yang membuat Pak Yunus nggak pernah lupa gitu ya, memorable gitu loh Pak? momen Ada enak, nggak, Pak? momen enak apa momen tidak enak? Momen Momen tidak enak juga ada gitu ya. memang nggak enak juga ada ya Pak. Boleh nggak Pak diceritain Pak? Ya, waktu saya di Semarang, gitu ya, lingkungannya masih belum terbentuk yang kondusif, gitu ya. Oke. Jadi, banyak masih teman-teman yang habis dari proyek minum, gitu ya. Oh, Gitu ya. minum air putih ya Pak? Gitu lah, ya. Nah, satu sore saya ke lab, saya kan biasanya kerja keliling mana ke lab gitu ya, ke lab toh. Nah, situ ada driver dan masuk, saya tanya dari mana, nah langsung dia ngamuk Wah, karena mabuk. karena minum air putih tadi itu ya Pak ya? Nah, terus saya pulang, nggak berapa kan sudah mendekati maghrib saya pulang. Ya. Bawa mobil sendiri. Atau dia ngikutin, Waduh, nyegat saya. iya, Dodok, agak serem nih Pak. dodok sambil baca Bismillah. Gitu. Iya. Tapi saya nggak langsung berhenti, saya berhenti di tempat yang ada warung gitu ya. Oke. Supaya nggak ada apa-apa kan Iya, ada iya, saksi. Iya, bener Pak. Gitu. Begitu buka, tak pikir mau mukul atau apa. Ini mana minta maaf. Oh, Tuh. Jadi Semarang. Semarang, iya. Nah, kalau yang terakhir itu pada saat pandemi itu yang paling berkesan. Oke. Pandemi itu kan peristiwa yang ekonomikalnya nggak mungkin terbaca karena nggak ada
Betul, Pak. pengalaman gitu ya. Berhenti total gitu ya, Pak ya. Yang kebayang kalau pandemi ini berdampak terhadap Adimix, bagaimana semua karyawan itu yang begitu diumumkan pandemi itu sudah. Tapi ada alhamdulillahnya di dalam peraturan pemerintah yang boleh berjalan adalah industri, itu yang paling saya syukuri ya, pada saat itu. Sehingga hanya kita berpikir di dalam pandemi ini apa sih bahasa yang sederhana yang bisa dipahami oleh tim ya, untuk bisa survei itu enggak kan? Sehingga yang perlu saya sampaikan adalah satu, perusahaan harus tetap profit. Yang kedua, perusahaan punya kemampuan cash flow. Itu saja. Tidak bicara tumbuh. Tidak mungkin kondisi krisis kita menuntut pertumbuhan kepada tim. Tidak mungkin. Tapi tidak boleh rugi yang penting. Kalau rugi itu tidak, jangan berharap terhadap tadi bicara cash flow. Nah, mungkin cash flow akan menjadi berantakan juga. Ya. Nah, dengan kita bahasakan yang sederhana pada tim dan mampu memahami itu, sehingga gerakan itu bisa bersama-sama. Ya. Jadi dengan peristiwa pandemi kemarin, dengan bahasa yang seragam di antara teman-teman insan Adimix, akhirnya kita masih bisa selamat. Itu yang berkesan. Sangat berkesan ya Pak. Ya memang sih untuk pandemi ini memang meninggalkan kesan yang mendalam ya Pak. Iya. Bagi hampir Tapi semua. ya tidak bisa mengungkapkan semuanya karena memang ada beberapa teman yang habis dirumahkan, masuk sebulan, libur sebulan, upah juga dipotong, gitu ya. Saya sendiri juga dipotong gitu ya. Yang semula juga kerja nggak mau ya Pak. Pakai supir, nggak pakai supir gitu ya. Tapi harus itu yang dilakukan. Berarti dengan tadi pemahaman kita harus profit. Kalau nggak profit, tambah hancur perusahaan ini. Mumpung kita dikasih peluang untuk tetap kerja, kita manfaatkan itu. Ya, memang ada dilema bahwa teman-teman di produksi harus tetap kerja, sementara kita boleh WFH. Tapi kita pun rasa hormat pada teman-teman yang produksi karena mereka perjuangannya cukup. Luar biasa ya Pak ya. Militan banget gitu ya. Jadi melawan bukan musuh yang kelihatan, musuh virusnya nggak kelihatan. Betul Pak. Tapi mereka tetap semangat kerja dan alhamdulillah Adimix menjadi bisa survive ya Pak. Jadi kerja semua, tapi itu yang paling berkesan. Berkesan ya Pak. Dan juga bisa menimbulkan apa ya Pak, ide-ide baru memang ya. Iya, mendorong kecepatan ya, cara bekerja baru, cara kerja baru, cara hidup baru. Betul. Iya. Yang tetap berorientasi pada prestasi. Prestasi. Ya. Luar biasa nih Pak. Perjalanan dan perjalanan dan Tapi Mbak Dinda itu jangan lepas dari peran sutradara di atas. Oh iya pasti ya Pak. Itu, Mbak. Iya Pak. Itu saya yakin teman-teman Adimix itu berdoanya kencang. Iya. Kalau tidak kencang tidak akan survive itu. Bukan doa saya sendiri, tapi semua insan Adimix saya yakin doanya kencang pada saat itu sehingga didengar. Gitu. Kalau tidak begitu Adimix sudah lumpuh. Iya. Dan itu harus kita betul pada semua insan Adimix harus itu. Di kondisi apapun kita bicaranya pada yang sutradara di atas. Sutradara yang di atas ya Pak ya. Ya. Luar biasa sekali ngobrol barengnya pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kita closing nih Pak, mungkin Bapak bisa menyampaikan gitu ya visi dan misi Adimix ke depan itu seperti apa gitu ya, supaya sobat-sobat Adimix bisa jauh lebih kenal dan kenal lebih dekat dengan Adimix. Ya, visi itu tidak lepas dari funding funders gitu ya. Oke. Ya. Tidak sekedar perusahaan itu untuk diri kita. Perusahaan itu harus memberikan kemanfaatan pada lingkungan, gitu ya. Kemanfaatan lingkungan supaya bisa memberi kemanfaatan itu, maka perusahaan itu harus menjadi perusahaan terkemuka.
Tapi jangan berhenti di perusahaan termukanya gitu ya, tapi harus bisa memberi kemanfaatan. Jadi kalau bicara RNC itu bagaimana menjadi perusahaan nasional terbesar, terkemuka, sekarang kan masih di DKI, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah. Tapi bagaimana sampai menyambungkan Jawa? Nanti tahun 2024 sudah harus keluar Jawa. Harus keluar Jawa gitu ya Pak. Demokrasi ya begitu. Tapi bukan sekedar memperoleh itu, tapi harus memberikan kemanfaatan. Itu visinya adalah memberikan kemanfaatan sebaliknya. Jadi bukan endingnya pada menjadi perusahaan yang terbesar, tapi bagaimana perusahaan yang besar itu bisa memberikan kemanfaatan. Itu yang harus dianut. Sehingga janganlah semena-mena kepada mitra-mitra. Gitu ya. Jadi bagaimana memberi kemanfaatan kepada mitra, pemegang saham, karyawan, vendor, pada pemerintah, taat bayar pajak, gitu ya. Kemanfaatan itu yang harus dipenuhi, gitu ya. Setelah jadi besar dinikmati sendiri oleh pemegang saham atau karyawan, tapi kemanfaatan pada lingkungannya itu lebih penting. Gitu Mas. Ya. Luar biasa Pak. Tidak hanya dinikmati untuk diri sendiri gitu ya Pak ya, tapi harus hidup bermanfaat bagi semua gitu ya Pak ya. Menjadi perusahaan terkemuka itu bukan titik, koma. Oh koma Pak ya. Iya, yang bisa memberikan manfaat. Oke. Menjadi perusahaan terkemuka dan bermanfaat gitu ya Pak ya. Memberikan manfaat. Baik bermanfaat bagi umat maupun lingkungan ya Pak ya. Pastinya juga lingkungan juga menjadi perhatian khusus kan untuk bisnis dari RMC ini gitu ya Pak. Jadi, kalau saya itu sebaiknya jangan titik, koma saja. Koma ya Pak. Karena ada kelanjutan. Luar biasa Pak. Itu membuat kita lebih semangat ya Pak ya. Iya. Kalau titik nanti iya Pak ya. Ini udah titik udah selesai gitu ya Pak ya. Wah luar biasa sekali Sobat Adimix, bincang-bincang kita, ngobrol bareng Adimix bersama Bapak Yunus Wahyudi, Direktur PT Adimix RMC Indonesia. Banyak hal yang bisa kita petik dalam ngobrol bareng pada pagi hari ini, yang mana Sobat Adimix bisa jauh lebih kenal lebih dalam apa itu PT Adimix RMC Indonesia yang sekarang sudah sangat-sangat mengadop gitu ya, mengadop dari cara-cara hidup baru di era pandemi. Wah Sobat Adimix, menarik sekali ya obrolan kita pada podcast perdana Ngomix, ngobrol bareng Adimix bersama Direktur Utama PT Adimix RMC Indonesia Bapak Yunus Wahyudi. Terima kasih Pak atas info-infonya yang saya yakin sangat bermanfaat untuk sobat-sobat Adimix di luar sana. Ada beberapa hal yang memang menjadi informasi penting ya untuk sobat Adimix, bahwa sekarang PT Adimix RMC Indonesia sudah mempunyai layanan pembelian beton secara online, yang itu nantinya bisa diakses melalui handphone, tab, atau laptop sobat Adimix. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yunus Wahyudi atas kehadirannya pada podcast perdana Ngomix, ngobrol bareng Adimix pada pagi hari ini. Ya, semoga Pak Yunus ini awet. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya. Oke sobat Adimix, jadi inilah behind story dari PT Adimix RMC Indonesia yang banyak mengulas tentang PT Adimix RMC Indonesia, apa-apa saja sih produk dan layanan yang diberikan oleh Adimix RMC Indonesia untuk sobat Adimix. Nantikan episode Ngomix selanjutnya, dan sebelum kita tutup, jika sobat Adimix ada komen atau saran tentang next episode dari Ngomix ini, silahkan tulis di kolom komentar, dan juga jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini Adimix Retail. Pak Yunus, terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih banyak atas informasinya yang sangat bermanfaat. Terima kasih banyak
atas petuah dan nasihatnya yang sangat menginspirasi dan mudah-mudahan memberi semangat untuk Sobat Adimix untuk selalu menghasilkan prestasi dimanapun dan apapun pekerjaannya gitu ya Pak Yunus ya. Menjadi insan Adimixnya tadi bisa. Iya. Yaitu berorientasi pada prestasi, ihsan, sikap dan adaptif. Baik Pak Yunus, sekali lagi terima kasih kehadirannya untuk Sobat Adimix. Terima kasih sudah menonton tayangan perdana PT Adimix RMC Indonesia dengan acara podcastnya Ngomix, Ngobrol Bareng Adimix. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.